Mari kita pelajari bersama. Saya tidak menyediakan banyak slide, cuma slide untuk ayat saja, karena kebanyakan daripada ilustrasi yang tersedia dari beberapa scholar kita, dari beberapa pakar wahyu kita adalah berbeza-beza. Jadi saya ambil pendekatan di mana semua scholar ini, semua pakar wahyu ini bersetuju. Jadi itulah yang saya akan sampaikan di sini. Mungkin saudara dan saudari sedang pendengar semua mempunyai ada sumber lain di mana Anda boleh dapat maklumat tentang Wahyu 16. Namun pastikan bahwa sumber yang Anda dapat itu adalah sumber sah yang diterima oleh Alkitab. Ada beberapa perkara yang harus kita ingat bahwa setiap tafsiran, setiap pengertian yang kita coba ambil dari setiap ayat firman Tuhan haruslah diuji dengan Alkitab itu sendiri, sama ada pentafsiran itu bersetuju dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Nah, mari kita mulakan dengan ayat 1 di sini. Saya baca. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh-tujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ingat, ke bumi minggu lalu kita sudah fahami sebagai mereka yang menyembah binatang yang mengikuti Trinity palsu itu. Jadi di sini ayat ini bermula dengan satu suara yang nyaring yang keluar dari bait suci. Kita tahu bahwa sekarang ini Allah berada di dalam bait suci, Yesus berada di tempat yang maha suci, tempat yang maha kudus. Dari situlah suara nyaring ini keluar dan dia menyuruh kepada malaikat sebagai wakil untuk menyampaikan atau mencurahkan 7 cawan ini ke dunia. Jadi kita ada ini adalah Allah sendiri yang mengambil keputusan. Dari dalam bait suci dia berkata kepada 7 malaikat dan 7 malaikat itu pergi dan menumpahkan 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Kita lihat ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan yang menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Malaikat yang pertama menumpahkan cawannya ke atas bumi ini, ke atas mereka yang memakai tanda binatang. Cawan yang pertama ini mengingatkan kita kepada celaka yang keenam yang telah dijatuhkan ke atas bangsa Mesir. Sama seperti waktu di Mesir, bisul itu atau penyakit kulit itu hanya dijatuhkan kepada bangsa Mesir dan tiada seorang pun bangsa Israel yang kena. Itulah jaminan kita. Maka penyakit kulit yang dijatuhkan atau dicurahkan oleh malaikat yang pertama ini hanya jatuh kepada mereka yang menyembah binatang itu. Bagi umat yang sudah menerima meterai Allah, mereka terlepas daripada celaka yang pertama ini. Di sini dikatakan, masih kita ingat di dalam Wahyu 14, Wahyu 15, Wahyu 13, cawan yang pertama itu yang telah dicurahkan adalah kepada mereka yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda itu pada dahinya atau pada tangannya. Jadi mereka lah yang menerima atau terkena celaka yang pertama ini, kudis ini. Lalu kita pergi kepada ayat 3 dan celaka yang kedua
dan ketiga. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka air yang menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adillah engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar kata Yohanes, mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Nah, di sini ayat ini menerangkan sendiri kenapa laut dan mata air itu menjadi darah. Pertama, sebelum ini di dalam meterai yang kita pelajari sebelum ini, di mana air yang jernih telah dicemari oleh aspintos. Ingat di dalam 7 sedang, dan sepertiga daripada air itu menjadi pahit. Air yang itu yang di dalam pelajaran kita yang lalu melambangkan bangsa manusia, umat Allah yang telah dicemari dengan ajaran palsu itu. Nah, oleh karena mereka telah mencemarkan manusia dengan ajaran yang palsu, maka sekarang laut sudah dijadikan darah. Bukan sembarang darah, tetapi darah orang yang mati. Saya tidak tahu bagaimana nampaknya darah orang mati. Namun Yohanes boleh memberikan gambaran ini karena pada zaman Yohanes, abad pertama itu, satu kaum atau satu bangsa seling berperang dengan bangsa yang lain, dan mayat akan bergelimpangan di mana-mana di tempat pertempuran. Jadi mungkin gambaran dari situlah Yohanes melihat laut menjadi darah, darah orang mati. Apabila laut menjadi darah, darah orang mati, maka aktiviti ekonomi pun terhenti. Segala-galanya dihentikan. Kapal dagang yang membawa barangan dari satu negara ke negara yang lain tidak dapat bergerak lagi. Karena segala-galanya yang ada di laut itu telah menghentikan segala aktiviti ekonomi. Jadi itulah yang dilakukan oleh malaikat yang kedua ini, dan ini hanya terjadi kepada mereka yang menyembah binatang dan menerima patungnya. Lalu di bagian terakhir ayat ini, aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ingat waktu kita belajar meterai yang kelima, orang-orang kudus yang di mezbah itu berseru kepada Tuhan, sampai bila lagikah darah orang kudus engkau biarkan tanpa dibalas. Itu doa mereka waktu itu. Sekarang dari mezbah yang sama, kita mendengar suara dari orang dari mezbah itu berkata, adillah engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Pada saat Yohanes mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang agung, benar dan adillah penghakiman-Mu. Inilah mezbah yang sama di mana ia telah menerima korban bakaran. Dia telah menerima doa-doa dari orang pada sepanjang masa. Asap dari mezbah ini sentiasa berterusan, menyala, apinya menyala, asapnya tidak henti-henti. Asap yang melambangkan doa-doa orang kudus yang telah naik ke surga.
Dalam Wahyu 6 ayat 10 kita ingat berapa lama lagi kaya Tuhan. Waktu itu mereka telah diberitahu untuk menunggu sedikit waktu lagi sehinggalah masa yang sudah ditentukan. Apabila doa-doa mereka akan dijawab. Sekarang di sini suara dari mezbah itu mengesahkan doa-doa orang itu, umat Allah yang kudus, akhirnya mendapat jawaban. Allah sudah mula untuk melaksanakan keadaannya, kebenciannya terhadap dosa dalam segala kepenuhannya, kebencian Allah terhadap semua penindas umatnya yang setia. Seterusnya, ini yang ayat 7. Mari kita pergi kepada ayat 8. Dan malaikat yang keempat. Nah, sekarang sudah malapetaka yang keempat. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, walaupun sekarang ini waktu 7 bala akhir ini sedang dijatuhkan, pintu kasihan sudah ditutup sebelum bala yang pertama dijatuhkan. Namun di dalam situasi seperti itu, manusia walaupun kesadarannya bahwa Tuhan itu sememangnya Tuhan yang agung, namun mereka masih lagi tidak mau menerima keagungan Tuhan. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Ia dibenarkan untuk menyala seperti api. Ingat waktu trompet keempat ditiup, ia hanya menggelapkan separuh daripada matahari yang bersinar di bumi. Namun malapetaka yang keempat ini dalam keseluruhan kesannya, dia membara, matahari menjadi panas hingga manusia mati oleh karena panasnya matahari ini. Akhirnya orang ini menyadari bahwa itu adalah hasil daripada tangan Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Sama seperti di Mesir, ketika orang Mesir mengakui bahwa Tuhan Allah Yahweh orang Israel lebih hebat daripada dewa-dewa yang mereka sembah. Namun di dalam kesadaran yang begitu, mereka tidak bertobat, malah mereka menghujat nama Allah. Dan begitu juga dengan binatang yang dari laut dan binatang yang dari darat. Mereka bersama-sama di dalam tindakan mereka. Kita ingat Rasul Paulus pernah berkata di dalam Roma 1 ayat 21, walaupun mereka kenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka tidak mengucap syukur, tetapi mereka menjadi lebih jahat daripada yang sebelumnya. Jadi saudara sedang penonton yang saya hormati. Mari kita terus pergi kepada celaka yang kelima. Ini adalah straightforward. Nanti kalau ada soalan kita akan coba jawab nanti. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya. Dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan. Kita ingat di sini, celaka yang pertama adalah bisul. Sekarang kita sudah sampai di celaka yang kelima. Orang yang menyembah binatang itu masih menderita bisul. Di sini dikatakan mereka menghujat Allah karena kesakitan dan karena bisul. So, celaka yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berterusan, tidak henti itu.
sampai di kelima. Oke, apa yang terjadi di kelima, celaka yang kelima ialah malaikat itu menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Sementara 4 celaka yang pertama adalah membawa kesan kepada bangsa manusia secara keseluruhan, terutama mereka yang menyembah binatang. Sekarang celaka yang kelima menyerang tempat duduk sendiri kekuasaan setan. Karena setanlah yang menyerahkan, mentauliahkan tugas untuk tugas bagi dirinya kepada binatang yang dari laut itu dan di atas takhta binatang itu yang telah ditauliahkan oleh setan. Dan setan berikan dia kuasa yang besar-besar. Sebelum 7 celaka, kuasa ini adalah kuasa yang paling besar. Wahyu mengatakan bahwa seluruh dunia kagum melihat dia. Tetapi sekarang dicurahkan murka Allah ke atas takhtanya. Apa maknanya ini? Ingat bahwa binatang dari laut ini telah melaksanakan otoritinya, kuasanya ke atas bumi dengan bantuan binatang yang keluar dari bumi. Mereka telah menyebabkan setiap penduduk di bumi ini untuk memihak kepada Trinity palsu. Namun tempat duduk takhta binatang itu sendiri tidak dapat bertahan untuk menerima celaka yang diberikan. Babak yang kita lihat di sini untuk memahaminya akan membawa kita kembali kepada zaman Mesir ketika para nabi palsu, ahli-ahli nujum, magician, segala yang ada pada Firaun itu. Mereka berlawan dengan Musa. Ingat, tungkat Musa menjadi ular dan tungkat para nujum itu juga, para bomoh itu juga menjadi ular. Namun tungkat Musa yang menjadi ular itu menelan ular dari bomoh Firaun. Tetapi di dalam Keluaran 9 ayat 11, semua para nujum Firaun itu mengaku dan merasa takut kepada apa yang Allah Musa dapat lakukan. Demikianlah juga dengan takhta binatang ini yang dicurahkan, dituangkan, berarti bahwa dia kekuasaannya sudah tidak ada lagi. Kekuasaannya sudah mulai menurun. Kegelapan yang menimpa di Mesir adalah sama dengan kegelapan yang menimpa pada takhta binatang ini. Otoriti pada binatang ini waktu ini menerima penghinaan yang luar biasa karena bangsa-bangsa di dunia, raja-raja di dunia mulai mempersoalkan dia. Mereka mulai menyadari bahwa sebenarnya binatang itu tidak punya kuasa. Unholy Trinity ini tidak mampu melindungi mereka dari wabak 4 celaka sebelumnya yang sudah dijatuhkan. Jadi kegelapan dari celaka yang kelima ini telah meningkatkan ketakutan orang-orang itu, namun masih mereka tidak mau menyesal atau mau bertobat daripada perbuatan mereka. Walaupun begitu dahsyatnya apa yang mereka alami, mereka masih lagi tidak mau mengakui Tuhan sebagai Allah. Daripada celaka hingga celaka kelima ini, sekarang kita pergi kepada celaka yang keenam. Celaka yang keenam ini ada sedikit berbeza dari 5 celaka malapetaka yang sebelum ini, karena celaka yang keenam ini
adalah peristiwa yang mengakhiri atau menyudahi sejarah dunia ini. So kita melihat bahwa celaka ke-6 ini adalah hampir-hampir dekat kepada kedatangan Yesus. Apabila celaka ke-6 ini dijatuhkan, Yesus akan pasti datang tidak lama lagi. Celaka ke-6 menggambarkan satu persediaan untuk peperangan terakhir di antara umat Kristus, di antara Kristus dan umatnya yang setia, umat sisa, dengan setan dan para penyembah binatang. Mari kita baca ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Waktu pertama kali saya mengkaji ayat ini, tafsiran yang pertama yang saya terima, namun banyak tafsiran lainnya ialah karena sungai Efrat itu adalah sungai yang mengalir dari Turki dan dia terus melintasi Mesopotamia atau tanah di antara dua sungai, masuk melintasi sungai negara Irak dan semua negara-negara yang di sana. Oke, negara-negara jendela 2040, oke, di antara sana. Semua mereka yang ada di sana ini mengikut tafsiran pertama yang saya dapat daripada Sungai Efrat. Sungai Efrat adalah melibatkan semua negara-negara di sana, di mana IS sekarang, di mana berkuasa sekarang, dan segala-gala pengaruh-pengaruh dari saudara kita di sana ada. Maka apabila sungai Efrat kering, maka keringlah kuasa mereka. Itu tafsiran yang pertama. Namun kita harus uji tafsiran seperti itu dengan Alkitab. Oke, karena dari mula lagi kita tahu bahwa untuk mentafsir Alkitab, untuk mentafsir Wahyu, terbaik adalah kitab suci ditafsirkan oleh kitab suci. So, malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Dan airnya menjadi kering. Ini adalah simbolik kepada apa yang berlaku di zaman Babylon dulu. Ingat, musuh kita sekarang ini, yaitu binatang yang dari laut ini, digambarkan sebagai Babylon. Oke. Dan sungai Efrat ini harus juga kita kembali kepada Babylon. Karena waktu Babylon jatuh dahulu, sungai Efrat yang mengalir di tengah-tengah kota Babylon itu telah dikeringkan bagi memulihkan tentara Persia untuk masuk dan menakluki Babylon. Siapakah ketua tentara Persia itu? 150 tahun sebelum ini terjadi, Nabi Yesaya sudah meramalkan bahwa seorang yang bernama Kores akan datang untuk menyelamatkan. Seorang dari timur, karena Persia waktu itu dari timur Babylon, akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Raja Kores membawa tentaranya mengepung kota Babylon, mereka mengeringkan sungai Efrat, lalu askarnya masuk dan menaluki kota Babylon. Tidak lama selepas itu, kita diberitahu melalui Yeremia dan juga Ezra bahwa Raja Cyrus telah membebaskan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, ke Palestina. So, itulah simbolik sungai Efrat yang kering di sini. Okay? Yaitu pengeringan sungai Efrat yang besar. Kita tahu bahwa air di dalam Wahyu 17 ayat 15 melambangkan bangsa atau manusia atau kuasa-kuasa di dunia ini.
people and multitudes, dia bilang, manusia dan bangsa dan semua kaum di dunia ini adalah menyembah, melayani, berkhidmat kepada Babylon zaman akhir. Jadi sungai Efrat yang kering ini menunjukkan bahwa semua bangsa-bangsa yang waktu ini menyembah dan melayani kuasa binatang atau Babylon akhir zaman ini, mereka menarik sokongan mereka, mereka menarik kesetiaan mereka, mereka menarik ibadah mereka kepada binatang itu, dan mereka tidak lagi menyembah kepadanya. Dan Babylon zaman akhir ini telah kehilangan sokongan dari bangsa-bangsa di dunia. Raja-raja di dunia sudah tidak mau lagi bersatu dengan Babylon zaman akhir ini. Itulah yang dimaksudkan dengan simbolik sungai Efrat yang dikeringkan, yaitu secular power, kuasa-kuasa sekuler, bangsa-bangsa di dunia yang sekuler yang berkhidmat kepada Babylon akhir zaman telah menarik sokongan mereka kepada sistem keagamaan yang dipeloporinya. Saudara, di sini sebelum Anda dan rekan-rekan semua bertanya, Yohanes tidak memberikan penerangan apa yang menyebabkan kuasa-kuasa sekuler ini menarik kesetiaan mereka kepada Babylon zaman akhir. Kenapa mereka berpaling dan melawan dia? Namun situasi ini adalah satu situasi di mana celaka keenam ini membawa kita kepada satu persiapan untuk dunia ini diakhiri, untuk kesudahan dunia. Hasil daripada akhirnya Babylon sadar bahwa dia tidak boleh melindungi para pengikutnya, dia tidak lagi dapat menyatu padukan para pengikutnya, maka dia dalam bahasa Inggris struck with fear. Dia menjadi sangat takut. Jadi itulah yang dilambangkan oleh sungai Efrat yang kering ini. Oke. Seterusnya, mari kita masih lagi kita di celaka yang malapetaka yang keenam ini. Oke, sekarang Babylon zaman akhir ini, binatang yang dari laut ini sudah kehilangan kuasa. Dunia atau secular nation, bangsa-bangsa sekuler telah menarik sokongannya. Dan dengan itu, binatang ini, Trinity palsu ini, melakukan sesuatu rancangannya yang seterusnya. Mari kita baca apa yang dia lakukan. Di dalam ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Kita selalu mendengar ini kepada para peminat wahyu, kita selalu mendengar ini sebagai 3 roh katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi apa yang berlaku di sini? Sekarang Yohanes membawa perhatian kita kepada kuasa-kuasa yang menggabungkan diri mereka untuk melawan Kristus dan umatnya di zaman akhir. Di dalam persediaan terakhir, dia melihat Trinity palsu itu, Unholy Trinity, naga, binatang dari laut,
dan nabi palsu. Di sini pertama kali disebut sebagai nabi palsu karena nabi palsu sebelum itu adalah binatang yang keluar dari darat. Okay. Dan sekarang ketiga-tiga ini ada 3 roh najis keluar dari mulut mereka, melambangkan satu kuasa yang mereka gabungkan bersama. Ada 3 pendekatan yang kita boleh ambil dari 3 roh najis ini. Pertama, Allah adalah Trinity, Holy Trinity, Trinity ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu Allah mengutus 3 malaikat untuk memberikan kabar istimewa kepada dunia. Kabar 3 malaikat inilah yang kita kabarkan sekarang. Kabar 3 malaikat inilah yang membangkitkan semangat orang untuk kembali berbakti kepada Tuhan. Khususnya berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat. Karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. So kita ada Trinity Allah dan 3 malaikat. Di sebelah lawan Allah ada Trinity palsu. Naga, binatang dari laut, dan nabi palsu. Dan sekarang ada 3 roh najis yang menyerupai kata. Pendekatan yang kedua untuk memahami ini adalah apa akibatnya daripada 3 roh katak ini. Ini adalah penyatuan 3 kuasa utama di dalam dunia waktu itu. Kuasa pertama adalah daripada binatang yang dari laut. Binatang dengan tandanya. Saudara semua tahu maksud saya. Dan yang kedua adalah agama palsu, nabi palsu. So, binatang dari laut, binatang yang dari darat, dan yang ketiga adalah yang tidak ada agama. Selalu orang bilang ini adalah spiritism. So, spiritism akan bergabung. Dan ketiga-tiga ini nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Okay. 3 roh najis yang menyerupai katak masing-masing keluar dari Trinity palsu ini selalunya katak melambangkan hal-hal yang tidak kotor, uncleanness. Di negeri Babil ini salah satu daripada celaka yang dijatuhkan adalah katak yang masuk ke dalam istana, ke dalam kediaman Firaun. Ini melambangkan bahwa Babylon itu penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Wahyu 17 ayat 4 akan kita baca minggu hadapan. Babylon adalah tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Kita akan baca itu 2 minggu dari sekarang dalam Wahyu 18 ayat 2. Jadi roh najis yang muncul sebagai katak ini mengingatkan kita seperti saya katakan tadi kepada salah satu malapetaka yang menimpa Mesir. Yaitu apabila katak itu menyerang Firaun. Dan kali ini para magician Firaun masih juga dapat membuat katak mereka sendiri. Okay? Namun itu adalah melalui apa yang disebut dalam notasi ini deceptive artistry. Satu perbuatan yang sungguh kreatif untuk menunjukkan bahwa mereka juga boleh melahirkan katak. Sekarang katak yang terakhir ini, kalau katak Firaun itu adalah katak deceptive, katak yang memperdayakan. Okay? Katak yang zaman akhir ini juga adalah satu deception, satu penipuan.
di mana sebagaimana ahli nujum Firaun itu telah memperdayakan Firaun. Begitu juga zaman akhir ini, di mana 3 roh najis yang bersatu ini akan memperdayakan setiap manusia di muka bumi ini. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan palsu, counterfeit, meniru pekerjaan Tuhan. Kadang apa yang mereka lakukan itu nampaknya seperti kerja-kerja yang dilakukan oleh 3 malaikat. Jadi jangan kita terpedaya jika itu berlaku, jika kita masih hidup waktu itu, karena kita tahu bahwa waktu itu yang benar akan terus menjadi benar, yang jahat akan terus menjadi jahat. Walau betapa nampak baiknya sekali orang jahat itu, mereka akan tetap seperti roh najis, seperti katak. Seterusnya di sini, duluan slide saya datang, ayat 15 dan 16, Yesus berkata, sekarang Yesus yang cakap ini, dan Yohanes tulis, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpul mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi di dalam Alkitab, inilah satu-satunya istilah ini timbul, Harmagedon di sini. Oke, banyak yang kita boleh lihat di sini, namun antaranya kita pernah baca di dalam Kejadian di mana Adam dan Hawa telanjang dan kemaluan mereka kelihatan. Oke, karena apa? Mereka telah kehilangan kebenaran. Jadi mereka coba menutupi dengan daya usaha sendiri, mengambil daun-daun kayu. Namun Tuhan datang untuk menyembelih seekor domba, seekor hewan, lalu mengambil kulitnya dan menjadikannya pakaian Adam dan Hawa. Itu melambangkan jubah kebenaran. Di sini umat Tuhan disarankan untuk memperhatikan pakaian. Di ayat lain kita diberitahu, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berarti umat Tuhan ini bukanlah kalis pencobaan. Mereka akan jatuh ke dalam pencobaan. Mereka akan terpalit dengan pencobaan-pencobaan. Sama ada langsung atau tidak langsung. Tetapi yang penting di sini bahwa umat Tuhan itu sadar dan akan membasuh jubahnya. Proses membasuh jubah kebenaran ini dilakukan setiap hari. Nah di sini Yesus berkata, lihat aku datang seperti pencuri. Kita sudah tahu Yesus bilang aku datang seperti pencuri. Pencuri tidak pernah mengumumkan bila dia datang. Tiba-tiba saja dia akan datang pada saat yang kita tidak tahu. Bahwa hari Tuhan itu mengikut Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 hingga 3. Bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Ini orang rumah. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. Sering Yesus memberi amaran tentang krisis terakhir yang akan terjadi secara tidak disangka-sangka. Jadi senang penonton saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini mengingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak menetapkan waktu sesuatu nubuatan itu akan terjadi. Karena sejak nubuatan 2300 itu berakhir, tidak ada lagi nubuatan yang berdasarkan waktu diberikan di dalam Alkitab. Segala nubuatan itu adalah berdasarkan turutan dari satu ke satu demi satu yang terjadi, namun tidak ada tepat tarik yang diletakkan di sana. Oleh itu setiap umat Kristen digesah untuk berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya dia tidak akan telanjang dan kelihatan
kemaluannya. Ini berarti bahwa sama seperti saranan, rayuan atau seruan Yesus kepada umat di Laodikia, gereja sidang yang ketujuh, bahwa eloklah kamu membeli daripadaku pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Artinya Yesus mau supaya kebenaran yang kita pegang, pemahaman yang kita ambil, dan pengertian yang kita terapkan di dalam diri kita adalah yang datang dari Yesus sendiri. Itu sebab dia katakan di sini, engkau membeli daripadaku pakaian. Berarti hanya pakaian Yesus yang akan membawa kita ke surga. Kalau kita berusaha dengan diri kita sendiri untuk mematuhi setiap hukum dengan harapan untuk diselamatkan, itu tidak akan terjadi. Itu akan membawa kepada sia-sia. Terbaik bahwa kita pakaikan pakaian Yesus di dalam yaitu pakaian kebenaran Yesus, dan coba memantulkan sikap image Yesus itu di dalam hidup kita melalui perbuatan kita walaupun tidak sempurna. Jadi dengan demikian maka walaupun tidak sempurnanya pemantulan kita terhadap jubah kebenaran Yesus yang kita pakai, setidak-tidaknya bahwa sepanjang masa di dalam hidup kita, kita memakai jubah kebenaran Yesus dan bukan jubah lain-lain. Sekarang kita teruskan. Setan mampu, sehingga kini setan mampu menyatu padukan semua kuasa-kuasa agama dan kuasa-kuasa sekuler di seluruh dunia. Dan dia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Nah, apakah sebenarnya Armageddon ini? Ada film mengenainya. Armageddon melambangkan suatu kemusrahan yang luar biasa, satu kesudahan dunia. Tetapi apa sebenarnya makna Armageddon ini? Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan. Armageddon ini terdiri daripada dua perkataan. Har yaitu gunung, Megiddo. Jadi dalam bahasa Ibraninya sebenarnya bunyinya ialah gunung di Megiddo. Oke. Gunung di Megiddo. Saya buat satu ilustrasi di sini. Kita ada Gunung Kinabalu. Di Sabah ada Gunung Kinabalu. Bagi Anda yang bukan tinggal di Sabah, para penonton yang di YouTube, Anda boleh Google Gunung Kinabalu dan melihat Gunung Kinabalu ini sangat indah. Jadi selalunya kita mengatakan Gunung Kinabalu. Okay? So di mana bah Gunung Kinabalu itu? Jadi orang bilang gunung di Sabah. Okay? Har Sabah. Armageddon. Gunung di Megiddo. Apa yang terjadi di Megiddo? Megiddo di dalam Hakim 5 ayat 19 dan 21. Juga 2 Raja-Raja 9 ayat 27, 23 ayat 29. Mengatakan bahwa Megiddo adalah satu lembah yang luas. Dan di lembah itu sering peperangan terjadi di antara raja-raja di dunia ini. Dan termasuklah raja-raja di antara orang Israel. Dekat dengan Megiddo ini ada satu gunung. Okay. Gunung itu bernama Gunung Karmel. Nah, sekarang saudara dan saudari tahu sudah kemana hala tuju cerita saya ini. Di Gunung Karmel itu adalah tempat Elia dan 850 Baal bertanding iman. Elia
dengan imannya kepada Yahweh serta Baal 850 para nabi, iman mereka kepada Baal. Oke. Jadi disitulah satu penentuan. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 mengatakan, di mana Elia di atas gunung Karmel telah membuat satu seruan hebat, satu seruan muktamad. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Penentuan itu adalah dengan korban yang akan diterima oleh Allah. Jadi kita tahu ceritanya, korban bakaran Elia diterima, sementara korban bakaran para nabi Baal itu tidak diterima. Okay? So di sana kita melihat Trinity palsu lawan Trinity ilahi. Di mana satu yang harus disembah? Disinilah umat Tuhan telah bersatu padu untuk kembali bertaubat. Satu reformasi besar-besaran untuk mengikuti Tuhan. Nah, saudara dan saudari, sebelum saya teruskan, di dalam Wahyu 13, salah satu yang nabi palsu akan lakukan, yaitu akan mengadakan tanda-tanda, yaitu mukjizat, keheranan, menyembuhkan orang sakit. Dan kalau itu masih lagi tidak membawa umat Tuhan yang sisa itu kepada mereka, dia akan menurunkan api dari langit. Jadi jangan kita tertipu, harus kita waspada karena ini akan terjadi. Namun ketika itu belum Armageddon lagi. Oke, belum Armageddon lagi karena Armageddon itu sebenarnya adalah satu peperangan di antara yang benar dan yang palsu. Peperangan di dalam minda kita, peperangan di dalam hati kita. Satu penentuan, semada kita ikut Tuhan atau ikut Trinity palsu. Jadi di sini kita akan melihat bahwa Armageddon adalah satu peperangan di dalam minda. Satu peperangan di antara benar dan salah. Waktu ini terjadi, akan timbul di antara umat Allah dan para pengikut Trinity palsu ini satu kesadaran bahwa Allah itu memang Allah yang benar. Lalu ini selepas ini Wahyu 16 ayat 16 ini, ayat 15 dan 16 ini, lalu ia membawa kita kepada celaka yang ketujuh. Oke. Nah, sekarang pada peperangan Armageddon adalah satu dikri besar-besaran di mana penguasa sekuler dengan agama bersama dengan binat yang dibawa pengaruh naga, binatang dari laut, ini akan mengadakan satu operasi besar-besaran untuk mengejar setiap umat Tuhan di mana saja mereka berada. Lalu disinilah umat Tuhan akan berlari. Tidak mati, tidak sengsara daripada penyakit, tapi sengsara dikejar oleh pakatan 3 roh katak ini. Jadi disitulah Allah campur tangan. Disitulah Allah turun sendiri. Di dalam ayat 17 dan 18, mari kita baca. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Sekarang dia tidak kasih tumpah di bumi, dia kasih tumpah di langit, di angkasa. Dan dari bait suci, dari takhta Allah, dari bait suci di mana Yesus melayani sekarang ini, kedengaran suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitulah hebat gempa bumi itu. Saudara sedang penonton yang di YouTube juga di Zoom, malapetaka ketujuh keluar langsung dari bait suci Allah. Terakhir dari 7 malaikat yang mencurahkan cawannya ke udara.
Pada saat itu suara nyaring kedengaran keluar dari bait suci. Hal ini mengingatkan kita kepada ayat pertama kita baca tadi, ayat 1, di mana suara nyaring keluar dari bait suci. Yaitu suara kali ini ialah mengarah malaikat itu untuk mencurah, waktu itu ayat 1 itu mengarah 7 malaikat mencurahkan 7 cawan mereka. Suara yang datang dari takhta Allah ini yang terletak di Ka'bah di surga. Ka'bah di mana takhta Allah itu. Ka'bah dan takhta itu. Mari kita lihat, sejak dari Wahyu 4 kita belajar, atau dari Wahyu 1 lagi. Dari 7 sidang di mana Yesus memperkenalkan dirinya. Kita lihat bahwa Ka'bah dan takhta ini adalah satu. Dia tidak dipisahkan. Takhta adalah tempat di mana kuasa yang mengawal seluruh alam semesta ini terletak. Ia menggambarkan hadirat Allah dan kekuasaan kedaulatannya ke atas semua ciptaannya. Di dalam Wahyu, apa yang menentang kepada Allah adalah yang opposite kepada takhta Allah adalah takhta setan dan takhta binatang. Dan hakikat bahwa suara nyaring ini keluar dari takhta Allah menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang berbicara untuk ditujukan kepada takhta binatang. Suara ilahi yang nyaring mengumumkan sudah terlaksana. Terjemahan lain ialah sudah selesai. Saudara dan saudari, sudah selesai ini kita pernah lihat dalam istilah itu sendiri 2 kali diucapkan. Pertama, setelah dunia ini selesai dicipta pada hujung minggu penciptaan. Lalu Allah melihat sudah selesai, semua yang diciptanya itu sungguh amat baik. Yang kedua kali, apabila dunia ini jatuh ke dalam dosa, maka Allah harus menebus dunia ini kembali kepadanya. Lalu di atas kayu salib, ketika Yesus di atas salib menebus dosa dunia ini, dan di sebalik semua usaha setan agar dia tidak akan pergi ke salib, namun Yesus pergi ke salib, dan kata-kata terakhir yang Yesus lafazkan semasa di salib ialah sudah selesai. Berarti kemenangan telah diperolehi mengalahkan setan sejak dari mula lagi. Sekarang suara yang sama ini kedengaran keluar dari takhta Allah. Ia mengumumkan pengbasmian, penghapusan dosa buat selama-lamanya, dan kemuliaan takhta Allah yang ditubuhkan semula. Ingat, pada babak-babak yang lain kita sudah belajar tentang Yesus yang ditabalkan di surga. Sekarang dia akan membawa kerajaannya itu ke bumi ini. Pada saat itu, kilat menyambar di langit, menyeberang langit dari hujung bumi ke hujung bumi. Di dalam Wahyu, fenomena ini selalu dikaitkan dengan hadirat Allah. Apabila Allah keluar dari takhtanya, hadirat Allah sentiasa membawa gempa bumi. Kita ingat di atas Gunung Sinai apabila guruh kedengaran. Tetapi di sini terjadi sebagaimana belum pernah terjadi di dunia ini. Gempa bumi di perjanjian lama itu selalunya menggambarkan Allah akan datang. Lalu apa yang terjadi? Ayat 19. Terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bahagian, runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkahnya. Gempa bumi besar itu menggoncangkan kota besar itu dan terbelahlah kota itu kepada 3 bahagian. Kota besar merujuk kepada Babylon. Ini lambang. Kita tahu bahwa semua ini lambang. Kerajaan setan di dalam Wahyu ini
sudah kita lihat, yaitu terdiri daripada Trinity setan, Trinity tiruan. Ini adalah naga, binatang dari laut, dan binatang dari darat. Inilah kesatuan setan ini sudah hancur. Kota besar terbelah menjadi 3. So ini 3 sudah terbelah 3. Binatang naga, binatang dari laut, binatang dari darat sudah berpecah. Tidak ada lagi kuasa. Oke, apa yang kita lihat di sini, Babylon yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Yang kini sekarang anggur itu Tuhan berikan anggurnya, yaitu anggur murkahnya, Wahyu 14 ayat 9, yang menggambarkan pelaksanaan penghakiman atau penghukuman ke atas Babylon dan mereka yang telah memilih untuk bersama-sama dengan Babylon. Nah, mari kita lihat ayat yang seterusnya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung dan hujan ais besar, hujan batu, hailstone dalam bahasa Inggrisnya, seberat 100 pound jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan ais itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara sedang penuntun yang dikasihi Tuhan. Gempa bumi yang dahsyat itu menenggelamkan setiap pulau dan gunung. Ini mengingatkan kita kepada meterai yang ke-6. Masih ingat Wahyu 6 ayat 14. Tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ingat lagi satu istilah, langit seperti digulung, seperti gulungan. Okay? Ini apa yang dikatakan di dalam meterai ke-6 itu lah sekarang terjadi di sini. Dia memberitahu kita bahwa satu-satunya yang tidak akan tergoncang adalah kerajaan Allah yang kekal. Akhirnya hailstone, hujan batu, seberat 100 pound, kurang lebih 50 kilo. Macam satu karung simen jatuh dari langit menimpa manusia. Di sini kita ada satu lagi gambaran tentang pernyataan penghakiman Allah yang diambil dari Perjanjian Lama. Sebagaimana Allah telah menghantar hujan batu yang memusnahkan musuh Israel. Baca Yosua 10 ayat 11, Yehezkiel 38 ayat 22. Jadi di dalam case ini, di dalam hal di sini, kita melihat satu pernyataan tentang penghakiman Tuhan dalam kepenuhannya dan muktamad ke atas musuh-musuh Allah pada zaman akhir ini. Namun demikian, walaupun batu itu sedang jatuh, umat yang tidak ikut Tuhan, mereka yang memihak kepada binatang dari laut sebelum ini, masih juga menghujat Allah. Kepada mereka yang terkena batu itu, antara lain dia akan menyalahkan umat Tuhan. Namun mereka tidak mau bertobat juga. Ini adalah difahamkan karena waktu di sini yang jahat akan terus menjadi jahat, yang baik akan terus menjadi jahat, yang menjadi baik, pintu kasihan sudah ditutup. Kesudahan dunia sudah tiba. Garis pemisah sudah ditentukan di antara mereka yang mengikuti Tuhan dan mereka yang menentang Tuhan. Tidak ada lagi peluang untuk bertobat. Setiap nasib manusia sudah ditentukan. Maka hari besar ini yang sungguh dahsyat ini akan diturunkan kepada mereka yang tidak menerima Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, 7 malapetaka ini memberi jaminan kepada kita bahwa Tuhan yang kelihatan sekarang ini seperti tidak bertindak.
khususnya nanti semasa penganiayaan dan paksaan agama yang disebutkan di dalam Wahyu 13 ayat 15 hingga 18, di mana umat Tuhan seperti dibiar tanpa pertolongan. Namun Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang patut disembah. Apabila cap-cap ini akan dipaksakan atas ancaman bunuh, seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apabila itu terjadi, umat Tuhan akan berhadapan dengan ancaman bunuh. Inilah menjadi harapan kita bahwa Allah tidak membiarkan kita. 10 malapetaka yang menimpa ke atas Mesir adalah direct confrontation Tuhan kepada musuh umat Tuhan di Mesir. 10 dewa utama yang disembah oleh bangsa Mesir kafir tidak berdaya berdepan dengan kuasa agung Allah pencipta langit dan bumi. Demikianlah juga dengan 7 cawan murka Allah yang akhir. Ia adalah satu respon Tuhan kepada penganiayaan terhadap umat Tuhan pada sepanjang zaman, khususnya respon Tuhan kepada keajaiban, kehairanan, dan mukjizat yang dilakukan oleh nabi palsu di hadapan umat sisa Tuhan yang setia. Inilah satu jaminan untuk Anda dan saya, untuk kita semua, bahwa Tuhan akan akhirnya diwajarkan, justified, true and fair, true and justice, benar dan adil. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sekian untuk Wahyu 16.